Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Ibu doakan seluruh siswa kelas 5 dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan dikelola oleh Gugus 2 Kecamatan Lemahungkuk. Ya anak-anak, tahun 2021 ini pembelajaran kita masih dilakukan secara jarak jauh atau belajar dari rumah. Kalian dibantu oleh ayah dan mama belajar dari rumah. Walaupun kita belajarnya masih dari rumah, Ibu harapkan semangat kalian harus terus ada ya untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya dengan baik. Nah, hari ini sudah tahu belum kita akan belajar tentang apa? Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, maka Ibu akan mengingatkan protokol 5M. Kalian pasti sudah hafal ya apa saja protokol 5M itu? Nah, nanti di layar kalian ada nih. Protokol 5M yang pertama yaitu memakai masker. Kalian harus selalu memakai masker ketika berpergian keluar rumah. Ya, jangan sampai lupa. Misalnya kalian ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, kalian harus memakai masker. Yang kedua yaitu menjaga jarak. Ketika kalian bepergian atau berada di luar rumah, di sekolah ataupun di mana saja dan banyak orang, kalian harus tetap menjaga jarak ya minimal 1 meter dengan orang lain agar terhindar atau menghindari tertularnya dari virus COVID-19. Nah, M yang ketiga yaitu mencuci tangan. Kalian ketika bepergian keluar dari rumah dan pulang lagi kembali ke rumah, kalian harus mencuci tangan. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Apa sih mobilitas itu? Jadi kalian itu lebih baik di rumah saja ketika tidak ada kepentingan atau keperluan yang sifatnya harus dilakukan. Ya, misalkan kalau kalian ingin mengumpulkan tugas ke sekolah, itu kan berarti keharusan. Tapi kalau tidak ada keharusan, lebih baik kalian di rumah saja ya. Nah, itu namanya membatasi mobilitas. Ya, anak-anak, hari ini itu kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan masyarakat. Tetapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing di rumah ya. Ini ada video doa sebelum belajar. Kita simak ya baik-baik. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kefahaman. Ya, baik anak-anak, berdoa kita sudah selesai. Nah, pembelajaran hari ini itu ada beberapa tujuan yang harus kalian capai.
Ya, di layar kaca kalian ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang keempat yaitu menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kelima yaitu menjelaskan pengaruh positif dan negatif kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Dan yang keenam adalah menjelaskan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Nah, keenam tujuan ini harus kalian capai hari ini ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya sebuah paragraf. Judulnya Gerabah dari Pulau Madura. Kalian baca ya bersama-sama dengan Ibu. Paragraf yang pertama Ibu bacakan ya. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Ini paragraf pertama anak-anak. Kita lihat paragraf selanjutnya. Paragraf yang kedua. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu bentuknya kadang tidak simetris. Nah anak-anak, tadi kalian sudah membaca ya 2 paragraf. Adakah yang bisa menentukan ide pokok dari paragraf tadi? Baik paragraf pertama maupun paragraf kedua. Pada pembelajaran tema 1, subtema 1 dan juga tema 1, subtema 2, kalian sudah belajar apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokoknya. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengingatkan kalian kembali cara menentukan ide pokok dan bagaimana untuk menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Lanjut ya anak-anak. Nah, tadi apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok dari suatu bacaan? Ya, kita simak baik-baik ya. Pengertian ide pokok. Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis yang menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Jadi, dari suatu paragraf atau suatu bacaan itu pasti terdapat yang dinamakan dengan ide pokok. Ide pokok itu merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok dalam permasalahan suatu bacaan. Dari paragraf tadi yang Ibu bacakan sebelumnya, paragraf pertama, kemudian paragraf kedua pasti memiliki ide pokok. Nanti kita akan belajar ya, menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Nah ini pengertiannya dulu. Pahami anak-anak, dibaca ya. Selanjutnya, cara menentukan ide pokok. Untuk menentukan ide pokok dalam suatu paragraf atau bacaan yang telah kalian baca itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan kalimat utama. Jadi ketika kalian membaca sebuah paragraf atau suatu bacaan, itu kalian harus melihat atau fokus pada kalimat utama, mencari kalimat utama dari paragraf tersebut.
Yaitu untuk menentukan ide pokok adalah tahu mana kalimat utamanya. Ciri yang paling menonjol adalah bersifat umum. Jadi kalimat utama itu bersifat umum. Fokus pada kalimat utama. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika kalian membaca paragraf atau bacaan itu, kalian harus fokus pada kalimat utamanya. Karena dalam sebuah paragraf itu ada yang dinamakan dengan kalimat utama dan juga kalimat penjelas atau pengembang. Nah, kalimat utama ini merupakan ide pokoknya dari suatu paragraf. Nah, langkah yang kedua, fokus membaca. Tadi, kalau kalian membaca paragraf atau bacaan, kalian harus fokus. Ketika kalian membaca bacaannya tidak fokus, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam menentukan ide pokok. Jadi kalian harus fokus terhadap bacaan. Jadi langsung membaca satu tulisan secara penuh dengan fokus dan tidak pecah pikirannya. Jadi tidak terbagi-bagi pada saat membaca kalian sambil memainkan game. Nanti tidak ketemu ide pokoknya. Jadi ketika membaca kalian harus fokus terhadap bacaan yang kalian baca. Nah, langkah yang ketiga yaitu kesimpulan paragraf. Setelah kalian membaca sebuah paragraf atau bacaan, kalian tuliskan ya. Tuliskan catatan-catatan penting, kata-kata penting dalam paragraf tersebut. Kemudian buat kesimpulan. Nah, setelah membuat kesimpulan, kalian akan bisa menentukan ide pokok dari suatu paragraf atau bacaan. Lanjut. Ya, contoh. Nah, di sini tadi yang paragraf pertama, kalian sudah membaca bersama ibu ya tadi. Nah, dari paragraf yang pertama di awal tadi yang kita baca, ide pokoknya adalah berbunyi salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, sekarang ibu tanya anak-anak, kalimat ini dalam paragraf di atasnya itu ada terletak di kalimat berapa coba anak-anak? Ya, pintar. Ya, ada di kalimat pertama. Coba kita telaah ya paragrafnya ya. Salah satu warisan karya budaya yang sangat luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, itu kalimat pertama. Kemudian selanjutnya, gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Nah, itu kalimat kedua. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup, menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, itu kalimat yang ketiga. Jadi, ide pokok dari paragraf ini ada di kalimat pertama. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Ya, jadi kalimat utama itu ya menunjukkan ide pokok tadi dari suatu paragraf. Kalimat kedua dan kalimat ketiganya merupakan kalimat penjelas atau pengembang. Nah, Ibu punya contoh lagi ya. Yuk, kita belajar bersama-sama. Nah, ini tadi yang di awal, paragraf kedua. Ternyata ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Nah, kita telaah dari paragraf yang di atasnya, ternyata sama dengan contoh sebelumnya. Ada di kalimat pertama. Kalimat keduanya, gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Itu kalimat kedua, merupakan kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat ketiganya, selain itu bentuknya kadang tidak simetris. Nah, itu kalimat ketiga, merupakan juga kalimat penjelas atau pengembang. Sampai di sini sudah paham belum anak-anak? Menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Nah, itu tadi ya, Ibu berikan 2 contoh. Nanti kalian belajar di rumah lagi ya. Kalian cari paragraf-paragraf di buku paket
kelas 5. Itu banyak sekali bacaan, kalian belajar cara menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Ibu lanjutkan ya. Nah, pada layar kaca kalian ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Betul, gambar anak sedang bermain bola. Nah, ini anak laki-laki nih yang sering bermain bola ya. Manusia, kita, ibu, dan juga kalian yang ada di rumah itu termasuk manusia yang sering melakukan aktivitas. Salah satunya yang ada di gambar, yaitu bermain bola. Selain aktivitas bermain bola, kita sering mendorong meja, mengangkat buku, ya, membantu mama, mengerjakan pekerjaan rumah, berjalan, bersepeda, berlari, dan sebagainya. Nah, manusia dapat berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya karena pada tubuh manusia dilengkapi organ gerak, yaitu menggunakan tulang dan otot. Jadi pada tubuh manusia itu terdapat organ gerak. Nah, dibagi menjadi 2, organ gerak aktif dan juga organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu otot dan organ gerak pasifnya tulang. Jadi organ gerak manusia itu ada tulang dan otot. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot. Nah, kita sebagai makhluk Allah, ya, ciptaan Allah, Allah telah menciptakan manusia sedemikian rupa. Ya, organ tubuhnya berfungsi dengan sangat baik sehingga kita bisa beraktivitas. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan organ tubuh kita, yaitu dengan cara menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan organ gerak, yaitu tulang dan juga otot. Nah, Bu, bagaimana cara menjaganya ya? Nah, kita pelajari ya selanjutnya ya, cara menjaga kesehatan tulang dan otot atau organ gerak pada manusia. Nah, Ibu tampilkan 3 gambar. Yang pertama, ada gambar apakah itu anak-anak? Ya, betul. Gambar anak yang sedang makan. Nah, makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kalian, kesehatan organ gerak kalian. Terlebih lagi kondisi kita dalam masa pandemi COVID-19. Bukan hanya menjaga organ gerak saja, tetapi kita perlu menjaga tubuh kita agar tidak tertular dari virus COVID-19. Caranya yaitu dengan makan makanan yang bergizi seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Minimal sehari makan 3 kali, ya. Dengan makan makanan yang sehat. Yang kedua, yaitu posisi tubuh tegak saat berdiri. Nah, ini penting. Ya, apalagi kalian usia anak-anak kelas 5 sekolah dasar, di mana usia seperti kalian ini sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, ya. Maka harus bisa menjaga posisi tubuh agar tulang-tulang kalian tetap tegak, ya, tetap sehat. Salah satunya yaitu saat berdiri kalian harus tegak, saat duduk juga harus tegak. Yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Nah, olahraga ini penting ya anak-anak, apalagi kalian masih belajar dari rumah, masih ada banyak waktu untuk berolahraga. Tidak perlu yang berat-berat ya anak-anak, kalian setiap hari minimal olahraga 5 menit saja sudah cukup, 5-10 menit. Kalian bisa berjalan di pagi hari, kemudian yang punya sepeda bisa bersepeda. Atau kalian kemarin ya, sudah melihat tuh pada saat kegiatan MPLS sekolah, ada senam bersama dengan guru-guru. Nah, kalian tahu kan gerakannya ya? Nah, praktekkan di rumah ya untuk selanjutnya. Jadi kalian rutinkan berolahraga secara teratur untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, akibat kalau kita tidak menjaga kesehatan tulang terutama, tidak menjaga kesehatan organ gerak kita, padahal kita setiap hari membutuhkan yang namanya tulang dan juga otot untuk beraktivitas. Bagaimana kalau kita tidak menjaga kesehatan organ tubuh kita? Ya, pasti ada penyakit atau kelainan nantinya di kemudian hari. Mungkin kalau sekarang tidak ada,
tapi nanti di kemudian hari akan timbul atau akan berdampak di kemudian hari. Nah, ini Ibu tampilkan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang, ya. Yang pertama yaitu ada retak dan patah tulang. Nah, lihat anak-anak pada gambar, ya, itu gambar kaki dan ada yang warnanya merah. Kalian kelihatan ya anak-anak, seperti ada yang retak atau patah. Nah, ini Ibu contohkan gambarnya penyakit retak dan patah tulang. Apa itu retak dan patah tulang? Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Nah, ini yang pertama, ya, kelainan pada tulang yang pertama. Selanjutnya, nah ini yang sering Ibu temukan ketika pembelajaran tatap muka atau pembelajaran di kelas sebelum kita bertemu dengan COVID-19, masa pandemi COVID, ya. Ibu sering melihat kalian, anak-anak seusia kalian ketika belajar di kelas duduknya seperti gambar di sini, ya, seperti yang gambar Ibu tampilkan nih. Ada yang namakan skoliosis, lordosis, dan kifosis. Apa itu, ya? Nanti Ibu jelaskan. Nah, gambar yang pertama tuh ada gambar titik-titik, ya, itu menunjukkan gambar tulang pada tubuh kalian, anak-anak. Yang pertama, skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Gambarnya yang pertama tuh, yang baju biru, celananya hijau. Yaitu gambar skoliosis yang tengah, yang warna pink dengan celana kuning. Nah, itu skoliosis. Jadi tulang belakang kalian itu membengkok ke arah samping tubuh, ya. Itu skoliosis. Yang kedua, lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Gambarnya yang pertama, baju biru dengan celana hijau. Nah, itu gambar lordosis. Jadi tulangnya itu membengkok ke arah depan. Kenapa? Pada saat belajar misalnya kalian itu duduknya tidak tegak, tapi lebih mendorong ke depan. Jadi itu membuat tulang belakang kalian akan membengkok ke depan. Yang ketiga yaitu kifosis, merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Gambarnya seperti yang ketiga, baju warna kuning, celana biru. Nah, lihat tuh, punggungnya membungkuk, ya. Itu akibat ketika kalian belajar, ya, tidak tegak duduknya, kemudian terlalu dekat mata dengan buku, sehingga mengakibatkan tulang punggung kalian lama-kelamaan akan membengkok ke arah belakang, ya, anak-anak. Sudah paham? Ibu lanjutkan, ya. Nah, yang ketiga yaitu ada rakitis. Rakitis ini merupakan penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki bengkok seperti huruf O dan X. Nah, seperti gambar, ya, ada yang berbentuk X dan ada yang berbentuk O. Kekurangan gizi. Makanya tadi Ibu sampaikan kepada kalian untuk memakan makanan yang bergizi supaya asupan gizi kalian itu seimbang dan cukup, sehingga tidak mudah menimbulkan penyakit pada tubuh kalian. Terakhir, osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Nah, gambarnya yang sebelah kiri itu gambar tulang yang dalam kondisi sehat. Yang sebelahnya yang ada tulisan osteoporosis, artinya itu tulangnya sudah mulai rapuh. Biasanya osteoporosis ini akan terjadi pada usia tua, ya, pada masa yang akan datang. Jadi pada usia seperti kalian tidak terlihat, maka dari itu dijaganya dari sekarang supaya tidak berdampak pada kemudian hari, di kemudian hari, ya. Bagaimana anak-anak? Paham, ya? Kita lanjutkan, ya. Nah,
Ini Ibu punya video. Kita simak ya videonya ya, kita ikuti, kita pelajari baik-baik tayangan video berikut ini. Ya, tadi video tentang apa anak-anak? Pintar, tentang 5 pilar negara Indonesia sebagai negara maritim. Nah, kita tinggal di mana anak-anak? Negara apa ya? Iya, negara Indonesia. Kita berada di negara Indonesia. Ada yang tahu tidak letak geografisnya seperti apa? Ya, Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan karena terdiri dari beberapa pulau yang jumlahnya lumayan banyak. Pulau besar di Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua. Dan juga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Nah nih, Indonesia sebagai negara maritim. Kenapa Indonesia dikenal sebagai negara maritim? Karena negara Indonesia ini memiliki perairan yang luas. Ya, bukan hanya daratan, tetapi Indonesia sangat luas perairannya. Nah, luasnya perairan di Indonesia ini berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakatnya, sehingga mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Apa saja sih dampak positif dan negatif kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim? Nah, kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, terutama di daerah pesisir, biasanya pekerjaannya apa anak-anak? Nelayan, iya pinter. Nah, dari pekerjaan masyarakat Indonesia ini akan berdampak pada negara Indonesia itu sendiri. Karena tadi letaknya yang disebut sebagai negara maritim. Nanti kita pelajari ya dampaknya, positif dan negatifnya. Nah, ini di layar kalian. Dampak positif Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, yaitu pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Nah, ketika ada pengaruh atau budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, maka kita sebagai warga negara harus menyaringnya. Mengambil budaya yang baik untuk memperkaya keragaman budaya bangsa. Misalkan ada yang berprestasi, kita melihat di televisi di negara lain maju dalam hal apa, ya pendidikannya dan sebagainya. Kemudian ada budaya-budaya yang baik yang kita tiru, boleh selama masih hal yang baik. Tapi untuk yang hal buruk jangan ditiru, ya. Karena masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang santun, yang sopan dan selalu bertata krama. Nah, itu penting bagi kita ya sebagai warga negara, harus membudayakan kebiasaan itu. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, yaitu munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, karena kita sudah memasuki arus globalisasi, begitu banyak pengaruh dari luar masuk ke Indonesia, maka kita sebagai warga negara harus mampu menyaringnya. Terutama kalian, ya, sebagai pelajar harus mampu menyaring pengaruh-pengaruh yang baik untuk kalian, sehingga tidak berdampak negatif untuk negara kita. Nah, perilaku-perilaku dalam menyaring budaya ini itu harus dilakukan oleh warga negara ya, sebagai kecintaannya terhadap tanah air. Nah, di layar nih,
sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah itu tadi ya, kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, Ibu tanya, kita sudah belajar lama ya, hampir 2 tahun belajar dari rumah. Masih ingat tidak bunyi sila-sila Pancasila? Ada berapa? Pintar. Ada 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila-sila Pancasila ini masing-masing memiliki nilai-nilainya. Dari sila pertama sampai sila kelima itu ada nilainya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan. Ya. Yang pertama, sila pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya dan berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, itu sila pertama. Sila yang kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, sila ketiga menunjukkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Yang keempat, sila keempat menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kelima yaitu sila kelima menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, ini 5 nilai-nilai pada butir-butir sila Pancasila. Semuanya kelima sila ini harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar menciptakan kehidupan yang rukun dengan sesama dan sebagai kewajiban kita warga negara terhadap negara Indonesia. Wah, sudah selesai anak-anak. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ada beberapa pesan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, ya, kalian harus tetap menjaga kesehatan agar tidak tertular dari COVID-19. Belajarnya harus selalu semangat, walaupun belajar dari rumah, harus mengikuti setiap pembelajaran dengan baik, dengan sesama. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan kepada guru wali kelas kalian, ataupun kepada orang tua kalian ya selama di rumah. Yang kedua tadi berkaitan dengan materi pelajaran kita hari ini. Kita sebagai manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Semakin kita banyak bersyukur, maka nikmat juga akan Allah berikan. Allah limpahkan lagi nikmatnya. Ya, terutama kita telah dilengkapi organ tubuh kita dalam keadaan sehat. Ya, bagaimana yang di luar sana ya, masih banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kita doakan ya, saudara-saudara kita yang sedang sakit, lekas sembuh. Nah, itu pesan yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami oleh kalian, dapat dimengerti oleh kalian, dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya ya anak-anak kelas 5. Dadah.